Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Tetap belajar di rumah, ya. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebelum kalian melanjutkan ke materi, ya. Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan, kalian absen dulu, ya. Sudah absen di grup, ya. Terus kalian buka modulnya, ya. Coba kalian buka modulnya. Udah dibuka semua, ya. Dalam pertemuan sebelumnya, ya, pas seminggu kalian luring, kalian masuk sebelum ada daring, Bapak terpaksa tidak bisa masuk karena Bapak sakit, ya. Harusnya sekarang itu teman ketiga, ya. Kalian sudah 2 kali pertemuan terlewat, harusnya sekarang pertemuan 3. Nah, untuk materi sekarang kita akan bahas 3 kali pertemuan sekaligus, ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang seni rupa. Nah, masih ingat, ya? Di kelas 8 kalian belajar seni rupa tentang menggambar model, ya, menggambar model. Ya, sekarang, ya, untuk kelas 9 kalian bab satunya itu yaitu seni lukis, ya. Bagaimana seni melukis, nah, gitu, ya. Kita akan mengetahuinya di bawah. Nih, coba kalian gambar. Ini adalah melukis nih, ini melukis di sepatu, ini melukis di jalan, ini melukis di apa ini? Kerang, keong, ya. Ini melukis di tembok. Ini adalah semuanya itu ada seninya, ya. Seni melukis ada caranya. Ini melukis di kanvas, kalau nggak salah, ya. Ini juga sama. Oke. Di pertemuan pertama ini ada poinnya: A, melukis dan gaya melukis, seni lukis, gaya atau aliran. Nah, kita membahas lukis, terus gaya apa saja atau aliran apa saja. Di sini ada seni lukis, gayanya lukis apa, aliran lukis apa. Nah, yang pertama yaitu pengertian seni lukis. Jika dihadapkan pada selembar kertas kosong, ya, dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas itu. Mungkin hanya berupa garis-garis saja, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang, ya, yang bersinggungan. Dari garis-garis itu adalah bisa menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Nah, kalau kalian coret-coret bulat, ternyata kalian sudah menghasilkan bentuk, ya, bentuk bulat, ya. Sewaktu mencoret kertas tadi dan garis-garis, ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya, sehingga apa yang kita gambarkan di kertas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Kalau kita lagi galau, kita lagi gemelut, ya, wah, biasanya pengen coret-coret, ya, di kertas tuh. Nah, kalau misalkan coret-coretnya kemana saja, itu adalah perasaan kita, ya. Kalau misalkan lagi menggambar, ya, misalkan lagi menggambar, biasanya di cover suka menggambar, di belakang cover yang putih itu kalian suka menggambar apa aja yang bisa menggambar ini, bisa menggambar itu adalah ekspresi jiwa kita, ya. Melukis adalah kegiatan mengolah medium, ya, 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi, ya, untuk mendapat kesan tertentu.
dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh ya. Ekspresi kita seperti apa, emosi itu bukan emosi pengen berantem ya, emosi kita sedih, senang, ataupun galau dan lain sebagainya, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara referensif. Itu menurut Sudarso SP tahun 1990 halaman 11. Oke, berikutnya pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, di sini ada tujuan berkarya seni lukis. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu tujuan religius ya. Tujuan berkarya seni lukis untuk tujuan religius berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung atau penjaga, pengampun dosa. Nah, di pertemuan kedua itu ada tujuan berkarya seni lukis. Tujuannya apa? Berkarya seni lukis itu ya, ada yang pertama ada tujuan religius. Tujuan berkarya seni lukis harusnya untuk bertujuan untuk religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang ya. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga atau pengampun dosa. Perhatikan lukisan di samping. Nih, lukisan ini pada zaman nenek moyang ini dijadikan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta ya. Atau misalkan sekarang ini ada gambar-gambar lukisan-lukisan nama Muhammad gitu ya, nama Allah gitu ya, itu bisa mendekatkan diri kepada sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang poin B yaitu tujuan kritik sosial ya. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang juga dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau kepada pemegang kekuasaan setempat, seperti lukisan Joko Pekik berikut dengan yang berjudul Berburu Celeng. Nah, ini lukisan yang punyanya Joko Pekik ya. Atau bisa juga kalian menggambar menggambar lukisan. Kalian bisa lihat lukisan-lukisan yang lagi demo gitu ya, ada lukisannya turunkan harga beras, nah gitu ya, atau tentang kemiskinan ya. Ini adalah kritik sosial kepada masyarakat atau lembaga-lembaga sosial ya. Yang ketiga yaitu tujuan ekspresi ya. Lukisan tujuan ekspresi yaitu lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi, perasaan atau coretan garis dan warna ya. Kita mencerminkan ekspresi emosi atau perasaan kita lagi takut. Nah, kita menggambar diri kita lagi takut atau lagi ekspresinya marah atau lain sebagainya. Ya, ini lukisannya merupakan perwujudan dan dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga menikmati karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak, hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia nih ya. Atau bisa juga kalian
Kalau misalkan kita lagi ingat sama seseorang, atau ingat sama saudara, ingat sama teman, kita bisa menggambar diri kita yang lagi memandang di sini ada teman ya. Kalau misalkan ini ada topeng-topeng ya, ekspresinya seperti ini, itu ekspresi. Yang selanjutnya yaitu tujuan komersil ya. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakannya didominasi oleh lukisan pemandangan ya. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Komersil itu ya dipasarkan biar laku keras ya, biar laku ya. Kalau misalkan lukisannya bagus, biasanya orang bisa membeli lukisannya dengan harga mahal, seperti itu ya. Di pertemuan ketiga yaitu kita mengetahui tentang aliran seni lukis. Ini ada aliran juga seperti musik. Ini alirannya apa nih? Musik ini ada dangdut, ada rock, ada jazz, ada juga reggae. Nah, ini juga aliran seni lukis juga ada ya. Yaitu yang pertama ada representatif. Ini representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu natural. Apa natural tahu ya? Yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan alami sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dan dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, dan warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme atau antara lain Basuki Abdullah atau Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, dan lain-lain ya. Judul lukisannya adalah Ngarai Sianok. Nah, ini adalah kita melukis alam seteliti mungkin ya. Itu adalah natural ya, natural. Yang selanjutnya yaitu realisme, real dengan kenyataan. Nah, gitulah. Yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa mengubah atau mengurangi objek ya. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup berupa itu pelukis ya, berupa itu pemain seni rupa ya, berupa itu yang beraliran realisme antara lain Trubus dan lain sebagainya. Di sini banyak lukisan ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priok ya. Pada lukisan ini digambarkan sesuai pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan yang lalu lalang, menggambarkan realita yang ada. Kita menggambar dengan realita yang ada. Misalkan kita menggambar di Ciparai, misalkan ini ada lalu lalang angkot ya, ada yang ke Majalaya, ada yang ke Bandung, ada juga yang ke Pacet gitu. Ini kalau ini di Tanjung Priuk ada lalu lalang kapal ya, kapal, ada yang keluar, ada yang masuk. Ini adalah lukisan realisme. Ada lukisan romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner ya. Imajiner, aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Lukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain itu Raden Soleh, Francisco Goya, dan juga Turner ya. Ini adalah gambar imajiner atau cerita-cerita romantis ya, peristiwa dahsyat ya, atau kejadian yang dramatis ya. Atau misalkan ada kejadian dramatis, misalkan ada yang jatuh ke jurang, misalkan, terus kalian tolong pakai tali, dia menggantung aja, dia naik pakai tali itu, terus kalian lukis seperti itu. Nah, itu adalah aliran
romantik ya. Ada lagi aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa menggunakan aliran ini antara lain ya Vincent van Gogh ya dan Avandi. Judulnya yaitu Barong dan Leak. Ada beberapa versi karya lukisannya dengan tema barong. Nah, ini barong nih. Ya, ini adalah abstrak ya. Hampir tidak kelihatan barong, tapi dia kelihatan ada barong-barongnya gitulah. Barong yang leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali. Barong dalam filosofi kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan dan leak merupakan simbol kejahatan ya, sehingga antara barong dan leak adalah musuh sebagaimana bertolak belakang antara kebaikan dan kejahatan. Ini seperti ini ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang sampai di sini dulu ya. Tugas kalian adalah coba kalian menggambar Oke, tugas kalian adalah coba kalian menggambar atau melukis ya, bukan menggambar, melukis satu lukisan tentang gaya-gaya yang ada di sini ya. Nih, kalian cari gaya di sini, mau gaya natural atau aliran mana nih? Ya, aliran natural, aliran dari representatif, natural, naturalisme, realisme, romantisme, ekspresionisme ya. Satu saja kalian ini satu saja ya. Kalian gak lukis di buku gambar kalian. Nanti Selasa depan kalian harus mengumpulkannya ya, bawa ke sekolah, kumpulkan. Oke, nanti kalau misalkan sudah dikumpulkan, Bapak cek betul apa tidak ya, mengerjakan apa tidak. Bagi yang mengerjakan yang hadir ya, hadir. Oke, demikian materi dari Bapak ya. Kerjakan tugasnya dengan baik dan lukis dengan baik juga, dengan bagus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.